Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik Pak. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok Ya Pak. dengan teknik Hogum. Baik, bimbingan kelompok kali ini Bapak akan memberikan bimbingan dengan topik etika dalam masyarakat. Ya Pak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya Pak. Baik, silakan. Ya, baik, sebelum memulai bimbingan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai bimbingan hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita berdoa. Bapak ingin menanyakan kesiapannya. Apakah kalian sudah siap untuk menerima bimbingan dari Siap, Pak. Bapak? Siap. Oke. Siap. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya dari kalian, apakah ada yang tahu apa itu etika? Saya Pak. Baik, kenapa etika? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Etika itu adalah sesuatu di mana dan bagaimana calon utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Baik. Betul tadi yang dikatakan oleh Rafika bahwa etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Ya Pak. Adapun pengertian etika menurut para ahli, menurut Dr. James, etika adalah suatu bentuk pertimbangan dan perhatian terhadap perilaku manusia dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan perihal moralitas. Adapun menurut Profesor Dr. Franz Magnus Suseno, menurut beliau, etika adalah salah satu jenis cabang ilmu pengetahuan yang dapat memberikan arahan, pijakan, dan juga acuan pada keseluruhan tindakan manusia. Ya Pak. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai nilai sosial. Adapun pengertian dari nilai sosial yaitu merupakan standar yang memuat seperangkat perilaku dan berfungsi sebagai pedoman individu dalam hidup bermasyarakat. Nilai sosial mencakup hal-hal yang dianggap baik dan penting dalam mendorong tercapainya tujuan dari suatu masyarakat. Nilai sosial sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat berperan dalam mempertegas batasan mengenai baik dan buruknya suatu perilaku serta hal yang dianggap pantas dan tidak pantas. Nilai sosial antara masyarakat satu dengan yang lainnya dapat berbeda-beda. Setiap masyarakat memiliki ciri khas nilai sosialnya tersendiri yang kemudian membentuk suatu identitas masyarakat yang khas. Contohnya, sebagai bangsa Indonesia, kita berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa yang berupa sikap gotong royong dan keramah tamahan. Ya Pak. Yang kedua, adapun ciri-ciri dari nilai sosial. Yang pertama, nilai tercipta secara sosial, dalam artian bahwa nilai merupakan hasil kesepakatan bersama suatu masyarakat guna memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, nilai memiliki cakupan yang luas, meliputi cara berperilaku, adat atau kebiasaan serta kebudayaan. Yang ketiga, nilai sosial diwariskan secara turun-temurun atau lintas generasi melalui interaksi sosial pada rentang waktu yang relatif lama. Yang keempat, nilai sosial tidak statis, dalam artian seiring berjalannya waktu, nilai dapat bergeser, berubah, serta diperbarui serta ditinggalkan. Yang kelima, nilai sosial bervariatif antar masyarakat karena adanya perbedaan sistem kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu nilai sosial bersifat mengikat individu kelompok dalam suatu masyarakat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Materi selanjutnya itu fungsi nilai sosial. Terdapat 3 fungsi utama nilai sosial dalam suatu masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai pedoman berperilaku. Nilai sosial memuat bagaimana cara individu bertindak dalam kehidupan sehari-hari,
sehingga ia dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai kontrol sosial. Nilai sosial terbentuk atas dasar kesepakatan bersama, oleh karena itu nilai bersifat mengikat individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nilai berfungsi dalam memberikan batasan terkait hal-hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan, serta mempertegas perilaku yang dianggap baik dan buruk. Yang ketiga yaitu sebagai pelindung sosial. Nilai sosial diwariskan lintas generasi dalam waktu yang relatif lama, bukan tanpa alasan. Nilai membawa visi yang lebih luas, yaitu mendorong terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Selanjutnya itu peran nilai sosial. Yang pertama yaitu menjadi petunjuk arah. Yang kedua sebagai acuan dan sumber motivasi dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengarahkan masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan nilai yang berlaku di lingkungannya. Yang keempat sebagai pendorong, pengawas dan penekan seseorang agar berbuat baik. Kemudian yang kelima yaitu sebagai alat solidaritas untuk mendorong kerjasama masyarakat. Selanjutnya yaitu klasifikasi nilai sosial. Yang pertama yaitu nilai material, yaitu adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Contohnya, uang yang berguna bagi manusia karena dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu nilai vital. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contohnya yaitu kendaraan bermotor. Dewasa ini menjadi alat transportasi vital bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya, misalnya untuk pergi ke tempat kerja. Kemudian nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Secara garis besar, nilai kerohanian dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama nilai kebenaran atau kenyataan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur akal manusia. Yang kedua yaitu nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. Yang ketiga yaitu nilai moral atau nilai kebaikan, yaitu nilai yang berasal dari kehendak atau kemauan manusia. Dan yang keempat adalah nilai religius, yaitu nilai ketuhanan. Nah itulah tadi materi yang sempat Bapak bawakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya, menurut Bapak apa yang perlu ditanamkan pada diri seseorang supaya bisa mendapatkan etika yang baik? Baik. Jadi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita agar mempunyai etika yang baik dalam masyarakat, yaitu kita harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, Pak. Nah, nilai-nilai sosial inilah yang akan menjadi pedoman kita untuk pedoman berperilaku dalam masyarakat. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Terima kasih jawabannya. Mungkin karena waktu kita juga sudah habis, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan membagikan KPD untuk dikerjakan di rumah. Nah, baik, ini LKPD-nya nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai lagi.